Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua mahasiswa. Oh, kok selamat malam? Selamat siang. Sore Pak. Sore ya. Siang Pak. Siang lah, siang menjelang sore. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan kita yang kelima ini. Ini sudah ada 7 orang ya termasuk saya. 8 sama admin. Kita mulai aja lah ya. Mungkin teman-teman yang lain masih berjibaku ya, berjuang menuju ke Zoom ini. Nah, ini Nur udah masuk ya. Tias, Zulfikar, Fadila, Detrik, Armen, Amelia ya. Amelia Gloria. Oke. Jadi kita masuk di bahasa nomor 5 ya. Nomor 5 itu kalau kita lihat kemarin masih di seputar kepatuhan ya. Kepatuhan dan perlawanan pajak. Itu kemarin sudah saya bahas ya. Kalau teman-teman simak lagi di video pemaparan saya di YouTube, bisa lihat lagi di modul 1 ya. Di modul 1 ya. Bentar ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke modul 2 ya. Di mana modul 2 itu akan membahas tentang perpajakan internasional. Ya, akan membahas tentang perpajakan internasional. Ini sangat penting sekali ya untuk kita mempelajari hukum pajak sebelum nanti kita masuk ke modul ketiga, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Tentu nanti saya akan siapkan juga modul 4, yaitu tentang hukum material pajak ya, yang berisi tentang Mulyadi datang nih ya. Luar biasa ya. Yang berisi tentang hukum material pajak ya, yaitu ketentuan-ketentuan material PPN dan PPH ya. Dan terakhir sekali ya, modul kelima lah nanti akan saya siapkan juga, yaitu tentang hukum acara ya, hukum acara di pengadilan pajak ya. Jadi teman-teman nanti benar-benar di kuliah hukum pajak ini memiliki ya bekal ilmu lah ya yang cukup untuk menjadi seorang minimal ya bisa mengetahui lah ya dasar-dasar tentang perpajakan lah ya, khususnya bagaimana nanti melakukan ya upaya hukum ya, ataupun bagaimana nanti memberikan ya solusi hukum atas permasalahan perpajakan. Nah, itu ya target saya ya teman-teman di dalam kita kuliah hukum pajak yang cukup panjang ini, nanti sampai 14 pertemuan, dan sekarang kita sudah masuk di pertemuan kelima ya. Jadi di pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang pajak internasional ya. Pajak internasional saya share aja. Jadi modul udah ya, saya share lagi modulnya. Modulnya ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat kemarin sudah saya bagiin modulnya ya via WhatsApp. Nah, ini silakan teman-teman baca, dan itu gratis gitu ya. Gratis buat teman-teman, tidak diperjualbelikan ya. Silakan dipelajari. Jadi ini modul pajak internasional ini ya saya siapkan ya. Saya dedikasikan untuk teman-teman semua agar ya, memiliki pengetahuan dasar tentang pajak internasional. Terdiri dari 5 bab ya. Terdiri dari 5 bab. Mulai dari pengertian dasar dulu ya, pengantar dulu. Pengantar ini hanya pengertian-pengertian saja ya, definisi-definisi, kemudian juga asas-asas ya, terutama asas atau yurisdiksi ya, pemajakan ya internasional. Yang kedua nanti tentang ya subjek dan bukan subjek, ini juga penting sekali ya untuk teman-teman mahasiswa
harus paham apa yang masuk, apa yang dimaksud dengan subjek pajak dan apa yang dimaksud dengan non subjek pajak. Kemudian apa yang dimaksud dengan siapakah subjek pajak dalam negeri itu, ya, dan siapakah subjek pajak luar negeri, ya. Kemudian apa bedanya dengan wajib pajak, ya, baik itu wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Nah, itu perlu teman-teman pahami, ya, di mata kuliah hukum, di mata kuliah di sesi pajak internasional, ya. Kemudian nanti teman-teman akan berkenalan dengan yang namanya subjek pajak pengganti, ya. Subjek pajak pengganti ini adalah subjek pajak yang sengaja, ya, diciptakan oleh hukum pajak dalam rangka memajaki, ya, subjek pajak luar negeri yang dia itu melakukan kegiatan, ya, usaha di Indonesia, tapi dia tidak mendirikan, ya, badan, ya, di Indonesia, ya, maka dia dapat dianggap sebagai, ya, subjek pajak pengganti yang disebut dengan bentuk usaha tetap, ya, BUT. Itu ya teman-teman, ya. Pelan-pelan teman-teman harus pahami itu di mata kuliah pajak internasional. Berikutnya kita akan bahas tentang persetujuan penghindaran pajak, ya. Persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, ini dia. Oh, jadi gini gambarnya. Persetujuan penghindaran pajak berganda, ya. Nah, ini ya. Bisa atau disebut dengan P3B, ya. Disebut juga dengan P3B. Ini aja, ya. Atau disebut juga dengan tax treaty, ya. Jadi teman-teman akan saya kenalkan. Jadi tujuan dari tax treaty ini seperti yang pernah saya sering sampaikan, bagaimana, ya, agar tercapai keadilan dalam pemajakan internasional. Karena kalau sudah berbicara tentang subjek pajak yang lintas negara, ya, artinya dia itu orang asing atau dia warga negara Indonesia tapi yang dia melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis, ya, di luar negeri, itu sangat rawan, ya, sangat memungkinkan, ya, sangat berisiko, ya, terkena yang namanya double taxation, ya, atau dua kali pemajakan oleh, ya, dua otoritas pajak di negara yang berbeda. Mengapa hal itu terjadi? Nanti kita akan lihat, ya. Karena adanya asas yang berbeda yang dikenakan terhadap, ya, satu subjek pajak oleh dua negara, ya. Nah, ini akan diatasi, ya, akan diselesaikan, ya, akan dibagi-bagi hak pemajakannya, gitu, ya, dibagi-bagi hak pemajakannya, istilahnya bagi-bagi kue lah, gitu, ya, bagi-bagi kue antara, ya, negara-negara yang berkepentingan terhadap pemajakan, ya, satu objek pajak, satu subjek pajak, gitu, ya, teman-teman, ya. Nanti kita akan masuk ke yang namanya tax treaty, ya, atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Macam-macam nanti, ya. Ada mulai dari tax treaty dengan model, ya, di sini kita lihat, ya. Ada model United Nation, ya. Kalau model United Nation ini model perjanjian tax treaty yang dia itu lebih berpihak, gitu, ya, lebih berpihak kepada negara-negara berkembang atau negara-negara yang disebut sebagai, ya, importing capital, ya, negara-negara importing capital artinya negara yang banyak, ya, menerima modal asing, ya, yang banyak dijadikan tempat penanaman modal, ya, yang banyak dijadikan digunakan untuk pasar, ya, untuk pasar bagi para pedagang-pedagang, ya, bagi para pebisnis dari
dari negara-negara maju. Biasanya itu ya. Nah, sebaliknya nanti kita juga mengenal model OECD ya. OECD model ini sebaliknya karena dia dibuat ya, oleh negara-negara yang tergabung di dalam G20 yang notabene adalah negara-negara industri maju, maka teman-teman nanti bisa lihat dengan tax treaty model OECD ini ya secara apa namanya keberpihakan gitu. Maksudnya keberpihakan tuh banyak pasal-pasal ya artikel-artikel nanti yang seolah-olah ya yang apa namanya berpihak gitu ya kepada kepentingan negara maju ya, yaitu negara yang melakukan ekspor ya capital ya, mengekspor dana ya, mengekspor teknologi ya, mengekspor sumber-sumber ekonomi ya, itu biasanya diuntungkan kalau dia mengadopsi model tax treaty yang dikeluarkan oleh OECD. Nanti juga kita lihat model tax treaty yang dikeluarkan ya oleh United Nations juga ada ya di sini ya. Teman-teman silakan baca seperti apa itu ya yang digunakan oleh United States ya, oleh Amerika ya. Nanti kita sama-sama lihat ya. Yang terakhir ya, teman-teman akan kita sampaikan tentang penghindaran pajak internasional yang kemarin sudah sempat kita bahas ya di modul 1 tentang kepatuhan dan perlawanan pajak ya. Di situ teman-teman lihat ada ya kan yang namanya tindakan atau upaya perlawanan pajak yang disebut dengan tax evasion ya atau tax avoidance ya teman-teman. Nah, ini sangat terkait sekali dengan pajak internasional ya, karena yang namanya tax avoidance atau tax evasion yaitu merupakan upaya ataupun perlawanan terhadap upaya untuk menghindari pajak baik secara legal ya, by rules yang disebut dengan tax avoidance atau secara melawan hukum ya yang disebut dengan tax evasion. Nah, kedua cara ini ya apabila dia dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan multinasional, dia biasanya menggunakan mekanisme ya pajak internasional. Itu ya teman-teman, baik dengan cara pelarian pelarian pajak dengan cara menyamarkan penghasilan atau memindahkan penghasilan ya. Bisa juga dengan cara misalnya memanfaatkan kelemahan-kelemahan tax treaty yang ada di berbagai negara. Ini sangat menarik sekali ya kalau teman-teman bisa ikuti ya kuliah ini. Baik, kita akan kembali dulu ke awal ya. Jadi teman-teman ya, sebelum kita bicara lebih jauh tentang pajak internasional, di sini teman-teman harus tahu dulu pengertian pajak internasional. Apa sih pajak internasional? Hewan apa sih pajak internasional itu ya? Hewan apa dia itu ya? Kok dari tadi Bapak ini ngomong pajak internasional tapi nggak dijelasin. Itu pajak internasional itu apa gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa baca di modul bab 1 ya, halaman 1 ya. Halaman awal-awal sekali. Jadi kalau teman-teman pahami gitu ya, yang dimaksud dengan pajak internasional sebenarnya ya bukanlah sebuah pajak yang berlaku secara internasional ya. Walaupun namanya di dalam pelajaran hukum pajak disebut dengan pajak internasional ya, tapi sebenarnya ya bukan pajak yang mengatur bukanlah pajak yang diterapkan dalam hukum internasional. Jadi apa sebenarnya ya? Jadi teman-teman bisa lihat ya, menurut Mansuri ya, Mansuri ini dokter ya, Dr. Mansuri ya, di dalam bukunya ya yang berjudul Perpajakan Internasional berdasarkan Undang-Undang Domestik ya. Dia memandang bahwa ya perpajakan internasional tidak lain adalah masalah perpajakan internasional yang memahaminya berdasarkan undang-undang domestik. Jadi sebenarnya tidak ada hukum internasional ya yang menjadi dasar pemajakan, tidak ada, tapi sebenarnya hanyalah undang-undang domestik ya, undang-undang perpajakan domestik yang terkait dengan
ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan aspek internasional di sini ya. Menyangkut aspek internasional dari suatu sistem pajak nasional. Jadi tetap yang digunakan undang-undang pajak nasional, misalnya undang-undang PPH ya, undang-undang pajak penghasilan. Tapi karena dia menyangkut aspek internasional itu apa? Jadi subjek ya, subjek ataupun objek yang melintasi batas ya, batas-batas negara. Nah, gambaran realnya apa nih secara lebih jelas ya, kita lihat definisi dari apa penjelasan dari Dr. Mansuri ya. Jadi perpajakan internasional adalah ya bagian dari studi perpajakan yang khusus gitu ya. Khusus mempelajari ya guys, pengenaan pajak penghasilan atas wajib pajak dalam negeri ya, berkenaan dengan penghasilan yang didapat dari penghasilan di luar negeri ya. Dan pengenaan pajak penghasilan ya atas wajib pajak luar negeri ya mengenai penghasilan yang bersumber di dalam negeri. Jadi itu ya. Jadi tema sentralnya itu ini. Apa? Yang pertama, ini saya gambar. Karena kalau gambar enak ya. Jadi kalau kita, bentar ya, nah, ada yang chatting. Assalamualaikum Pak, saya tanya masalah ruang lingkup pajak internasional apa saja sih Pak yang ada di dalam ruang lingkup. Nah ini ya, ini akan saya jelaskan ya. Pertama ya, tadi yang apa namanya, saya mau ke whiteboard enak. Nah, nah ya, mantap ya. Jadi kalau bicara pajak internasional ya, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Dr. Mansuri. Jadi maksudnya itu gini ya, kalau kita tarik garis di sini ya, set gitu ya, set, nah ya, ini negara asing ya, negara asing, asing ya, bukan asing ya, negara asing ya, negara asing ya, misalnya taruhlah Cina lah ya, asing ya Cina. Nah, ini negara Indonesia ya. Jadi di atas ini negara Cina, di bawah negara Indonesia. Ya. Nah, di sini ada ya orang ya, subjek pajak ya. Nah, ya, misalnya Mr. Chow ya, Mr. Chow. Ini orang orang Cina lah ya. Warga negara asing dan dia masuk ke dalam subjek pajak ya luar negeri karena dia tidak pernah tinggal di Indonesia ya, ataupun dia hanya datang ke Indonesia tapi cuma sebentar aja sehingga dia tidak memenuhi syarat masuk ke dalam subjek pajak dalam negeri Indonesia. Kemudian di sini ada ya, nah, misalnya Pak Budi lah ya, nama khas Indonesia ya, Pak Budi ya. Nah ya, Pak Budi ini ada di Indonesia, Mr. Chow ada di Cina ya. Nah, saat mereka melakukan hubungan bisnis ya. Mereka melakukan hubungan bisnis ya. Nah, Pak Budi juga melakukan hubungan bisnis dengan ya, misalnya di sini ada ya Pak siapa ya? Pak Slamet ya. Ada Pak Slamet. Ya juga Pak Budi melakukan hubungan bisnis dengan Pak Slamet gitu ya, teman-teman. Nah, dalam hal apa pajak internasional nanti ya, objek studi bahasan pajak internasional ya. Ini yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi dalam hal misalnya Pak Budi ini ya bertransaksi dengan Mr. Chow ya. Nah, misalnya Pak Budi mengirimkan jasa ya. Pak Budi mengirimkan jasa dan Mr. Chow ya memberikan penghasilan ya. Jadi ini Mr. Chow, Pak Budinya jasa ya, Mr. Chow-nya memberikan penghasilan ya, duit ya. Nah, ini karena sudah lintas negara ya teman-teman, karena sudah lintas negara, maka di sini ada aspek perpajakan internasional. Kenapa? Karena kalau hanya menggunakan perpajakan dalam negeri akan terjadi yang namanya double taxation. Mengapa saya katakan terjadi double taxation? Dalam peristiwa ini ya, ketika Pak Budi ya
menyampaikan jasa kepada Mr. Chow, misalnya jasa apa ya? Misalnya jasa pelatihan gitu ya, jasa pelatihan ya, atau jasa jasa lainnya lah gitu ya, jasa pelatihan ya, jasa marketing ya, jasa-jasa yang lain. Nah di Indonesia Pak Budi ini ya, karena dia apa namanya subjek pajak dalam negeri, Pak Budi ini ya dipajaki di Indonesia ya. Pak Budi dipajaki di Indonesia dalam bentuk ya pajak penghasilan, misalnya PPH ya, dalam bentuk pajak penghasilan. Misalnya begitu juga Mr. Chow ya. Mr. Chow ya, ketika dia menyerahkan penghasilan dalam bentuk dolar ya kepada Pak Budi di negara ya, di negaranya Mr. Chow ini sudah dipotong ya. Dipotong pajak penghasilan ya, PPH ya. Kalau di Indonesia juga sama gitu ya. Misalnya sebaliknya, Mr. Chow ini yang memberikan jasa ya. Mr. Chow ini yang memberikan jasa berupa misalnya jasa pelatihan ya, pelatihan bahasa Mandarin lah misalnya ya. Atau pelatihan membuat apa gitu ya. Nah, sebaliknya Pak Budi yang menyerahkan uang gitu ya dalam bentuk misalnya rupiah ya, rupiah atau dolar juga bisa ya. Nah, ini akan dua-duanya akan dipajaki ya. Di Indonesia ya Pak Budi ini ketika dia menyerahkan uang ya kepada Mr. Chow, dia dikenakan yang namanya pemotongan PPH ya. Sebaliknya di negara asalnya gitu ya. Di negara asalnya Mr. Chow ini yang menerima pajak ya kan. Yang menerima apa namanya uang dari Pak Budi, dia juga pasti dipajaki ya di negara asalnya. Akhirnya terjadi double taxation. Di Indonesia misalnya di tarif pajaknya 20%, ya kan? Di Cina tarif pajaknya juga 20%, maka di total dia terkena 40%. Ya. Tentunya sangat berat sekali ya. Padahal rata-rata tarif di Indonesia itu tidak sampai 40% ya. Paling cuma 20% ya, atau 30% untuk orang pribadi ya. Kalau untuk badan cuma 20%. Tapi ini karena lintas negara dan di dua negara ini masing-masing menerapkan hukum domestik perpajakan, akhirnya menjadi double taxation ya, 20% plus 20%. Nah, akibatnya apa? Merugikan tentunya, merugikan pihak-pihak yang bertransaksi. Yang kedua, akibatnya orang jadi tidak bergairah ya untuk melakukan investasi luar negeri ya, untuk melakukan perdagangan internasional ya, untuk melakukan apa namanya pelatihan-pelatihan internasional ya. Akhirnya ekonomi menjadi mandek hanya di dalam satu wilayah negara. Jadi Pak Budi ini takut nanti dia kalau mau bertransaksi dengan Mr. Chow, dia udahlah daripada di sana dipajakin, Mr. Chow juga dipajakin ya kan. Akhirnya pajaknya sama-sama besar, kita sama Pak Slamet aja dah. Nah, gitu ya. Karena kalau dia bertransaksi dengan Pak Slamet ya kan, dia tidak harus ya memotong ya pajak sedemikian besar gitu ya, sampai dengan 20% ya. Karena baik Pak Budi maupun Pak Slamet ini ya masih di dalam satu lingkup ya apa namanya negara ya, sehingga proses pemajakannya ya mengikuti satu undang-undang gitu ya. Tapi kalau sudah berbeda lintas negara, ada dua undang-undang yang sama-sama memiliki ya, sama-sama memiliki kewenangan, ya, akibatnya terjadilah double taxation. Kira-kira itu ya. Nah, bahasan hukum internasional pajak internasional ini yaitu transaksi antara ya Pak Budi dengan Mr. Chow ya. Tapi kalau bahasan antara Pak Budi dengan Pak Slamet ini tidak masuk ke dalam bahasan pajak internasional. Nah, kira-kira itu ya teman-teman ya. Itulah yang harus teman-teman pahami, yang merupakan ruang lingkup dari pajak internasional. Tapi kalau secara lebih luas lagi, apa sih ruang lingkup? Ruang lingkup itu maksudnya scope ya, scope-nya dari pajak internasional ya. Teman-teman bisa lihat di modul ya, bisa lihat di modul. Di modul itu ruang lingkup dari pajak internasional, dari bahasan kuliah pajak internasional yang minimal ini ya, bab-bab yang saya susun ya di dalam modul.
Ya, kita akan langsung aja ya. Pertama ya teman-teman, kaitannya dengan subjek dan bukan subjek ya di sini ya. Mengapa ini sangat penting ya dalam saya menjelaskan tentang pajak internasional ya. Karena inilah nanti yang akan menjadi pokok permasalahan ya. Mengapa saya katakan menjadi pokok permasalahan ya? Karena di dalam kita apabila kita salah menentukan ya subjek atau bukan subjek ya, kemudian subjek luar negeri ataupun subjek dalam negeri, maka akan salah nanti penerapan perpajakannya. Nah itu ya teman-teman ya. Akan salah penerapan perpajakannya. Karena ketika kita menggolongkan ya seseorang atau suatu perusahaan menjadi subjek pajak, otomatis ya nanti akan terkait dengan ya tarif ya pajak ya, kemudian juga perlakuan perpajakan ya yang melekat terhadap orang tersebut. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya kasih contoh, misalnya pertama teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi di dalam hukum pajak ya, terutama di dalam undang-undang pajak penghasilan, kita mengenal ada 4 ya teman-teman, ada 4 subjek pajak ya, ada 4 subjek pajak. Yaitu pertama subjek pajak orang pribadi ya, yang kedua subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak ya, dan yang ketiga subjek pajak badan dan bentuk usaha tetap. Nah ini ya yang perlu teman-teman pahami, sebenarnya subjek pajak itu ya subjek pajak yang asli lah saya katakan ya, atau subjek pajak yang apa namanya subjek pajak yang asli lah bener ya, yang asli, yang awal itu hanya 2 ya, yaitu subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Tapi dalam perkembangannya ya, karena terdapat ya subjek-subjek pajak yang dia itu berkembang ya, misalnya warisan ini ya. Mengapa warisan yang belum terbagi ya menjadi subjek pajak? Karena nanti ini kaitannya dengan orang pribadi ya, manusia lah gitu ya, yang dia tuh meninggal ya, wafat gitu ya. Karena orang meninggal itu kan bukan wajib pajak ya, atau dia sudah berhenti lah kalau meninggal itu ya, berhenti hak dan kewajibannya di dunia ini kan sudah selesai ya, termasuk di bidang perpajakan. Nah tetapi apabila dia meninggalkan warisan ya, terhadap warisan ini ya, baik itu berupa aset ya, rumah, toko ya, usaha, saham ya, apalagi haki ya, hak atas intelektual, itu kan terus berjalan gitu ya, berjalan misalnya menghasilkan penghasilan ya, mengenerate revenue dari tokonya, kemudian dari sahamnya ya akan naik keuntungannya, atau justru sebaliknya rugi ya dari tokonya. Nah, walaupun orangnya pemiliknya ya sudah mati sudah meninggal gitu ya. Nah, tapi terhadap hartanya ini ya masih masih berjalan ya, terutama apa yang digunakan di dalam kegiatan usaha ya, ataupun aset-aset pun kan, misalnya warisan dalam bentuk rumah ya kan, ketika nanti dia dijual ya atau dialihkan, itu kan ada pemajakannya di situ. Misalnya dia dijual, di situ kan harus ada yang namanya ya pajak penghasilan ya atas pengalihan hak tanah dan bangunan ya, PPH-TB, yang harus dibayar oleh si penjual. Nah, ternyata tanah ini dijual, tapi orangnya sudah meninggal. Nah, kemudian siapa yang akan membayar pajak penghasilannya ini? Nah, itulah makanya dibuat ya satu subjek pajak
istilahnya subjek pajak pengganti yang namanya warisan yang belum terbagi ya. Sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi selama warisan ini belum dibagi, maka nanti kewajiban perpajakannya ya, misalnya pembayaran PPh, pelaporan SPT ya, termasuk hak-haknya juga, misalnya ada pengembalian perpajakan ya, pengembalian pajak, itu nanti ya akan diwakili oleh ya ahli warisnya ya, akan diwakili oleh ahli warisnya. Tapi ahli warisnya ini hanya sebagai perwakilan gitu ya, karena kan tidak mungkin si mayit ini ya yang jalan ke kantor pajak ya bikin SPT ya. Nah, tentunya dalam hal ini adalah ahli warisnya ya, dalam membayarkan PPh-nya, melaporkan SPT-nya selama warisannya ini belum dibagi ya. Tapi kalau warisannya ini sudah dibagi kepada ahli warisnya, tentunya nanti selesai sudah ya. Selesailah kewajiban ya, hak dan kewajiban dari si mayit tadi ya, berpindah ke ahli warisnya yang mewarisi harta peninggalan ya, harta waris. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah makanya teman-teman harus paham. Makanya sebenarnya pajak itu bukan diwariskan. Kadang-kadang kan ada isu gitu ya yang pernah kita dengar. Wah, ini utang pajak diwariskan ya. Kok orang meninggal masih dikejar-kejar pajaknya. Sebenarnya bukan orang meninggalnya yang dikejar-kejar pajaknya ya, tapi warisannya. Karena warisannya itu tadi misalnya dia bisnis ya kan, jalan terus ya, tokonya ya masih jualan ya, pegawai-pegawainya masih ada ya, penghasilannya masih ada ya, atau rumah kontrakan kan, itu kan jalan terus pajaknya. Nah, tapi karena karena belum dibagi, belum secara sah, secara hukum ada pergantian kepemilikan, kemudian dilaporkan ya ke dalam SPT ya, surat pemberitahuan tentang pemindahan harta itu ya, sehingga tanggung jawab ya pemajakannya belum berpindah. Nah, itulah yang harus teman-teman pahami kaitannya dengan hukum pajak, terutama untuk subjek pajak orang pribadi yang meninggal ya. Gitu ya. Nah, yang kedua, subjek pajak badan ya teman-teman ya. Subjek pajak badan ini ya, kita tahu merupakan ya subjek pajak yang khusus ya, ada di dalam hukum pajak. Karena kalau kita bicara badan ya, teman-teman harus bisa bedakan dengan yang namanya badan hukum ya. Karena hukum pajak ini ya menggunakan pengaturan yang berbeda dengan istilah badan hukum ya di dalam hukum perdata ya, di dalam hukum perdata. Kalau di dalam hukum perdata kita mengenal yang namanya badan hukum, yaitu yang berbentuk PT ya, kemudian yang berbentuk koperasi, dan satu lagi yang berbentuk yayasan, yang mana dia dikatakan sebagai reh persun ya. Nah, tapi kemudian di luar itu ya, di luar ketiga badan hukum itu, di dalam hukum perdata ya maupun itu hukum dagang, kita memahami bahwa bukanlah badan hukum ya, seperti misalnya CV, firma ya, sehingga perlakuannya berbeda, maksudnya bukan dianggap sebagai badan hukum di luar PT, koperasi, dan yayasan ya. Nah, tapi kalau di hukum pajak ini yang harus teman-teman catat ya, nanti silakan didalami lagi, kaitannya dengan badan ini, dia tuh lebih luas gitu ya, lebih luas mendefinisikan badan ya. Makanya nanti teman-teman bisa lihat ya pengertian subjek di sini ya, pengertian subjek hukum badan ya. Mana ya, bentar ya, pengertian subjek hukum ini ya, di subjek dalam negeri ya. Nanti teman-teman lihat. Jadi kalau teman-teman baca badan gitu ya, yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia ya. Jadi itu mencakup
semua jenis badan ya, baik itu perkumpulan ya, organisasi ya. Jadi luas sekali ya teman-teman ya. Sampai itu masuk ke kelompok ya, modal ya. Itu benar-benar dianggap sebagai badan dan dia memikul ya tanggung jawab ya perpajakan ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Selama dia didirikan ya dan bertempat kedudukan di Indonesia ya, maka dia masuk ke dalam subjek pajak ya dalam negeri. Nah, itu dulu ya. Jadi intinya adalah lebih luas ya cakupannya ya, lebih luas definisinya ya daripada badan hukum yang kita kenal di dalam hukum perdata ataupun hukum dagang. Itu ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, berikutnya yang perlu teman-teman ketahui ada lagi satu lagi ya, nanti di modul silakan dilihat kaitannya dengan subjek pajak, yaitu bentuk usaha tetap. Nah, apalagi di bentuk usaha tetap ini. Jadi inilah sebenarnya bahasan inti ya di dalam pajak internasional yang perlu teman-teman dalami ya, yaitu suatu subjek pajak khusus ya, suatu subjek pajak khusus di dalam hukum pajak internasional yang disebut dengan bentuk usaha tetap. Jadi ya. Jadi bentuk usaha tetap ini secara khusus secara khusus dibahas di dalam bab 2 ini ya. Nanti kalau teman-teman lihat di sini, nah langsung aja ya ke halaman berapa nih? Halaman 25 ya. Teman bisa baca di situ. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap? Jadi bentuk usaha tetap ini adalah suatu ya subjek pajak ya. Subjek pajak ya yang diatur di dalam pasal 2 ayat 5 ya Undang-Undang PPH. Pengertiannya adalah suatu bentuk usaha ya yang dipergunakan oleh orang pribadi ya. Jadi dia sebenarnya bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia ya. Atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan di Indonesia. Jadi istilahnya SPLN lah ya. Jadi bentuk usaha tetap ini adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh subjek pajak luar negeri ya. Tapi dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia ya. Apa bentuk-bentuk usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan di Indonesia? Di sini sudah diatur di pasal 2 ya, ayat 5 Undang-Undang PPH. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H terus ya sampai dengan M ya, sampai dengan P ya, banyak sekali ya. Sampai dengan huruf P ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, 16. Ya, ada 16 ya, ada sekitar 16 jenis ya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk usaha ya yang apabila dilakukan oleh wajib pajak luar negeri ya atau subjek pajak luar negeri, tapi kemudian terdapat kegiatan ini di Indonesia, maka dia wajib ya membuat suatu subjek pajak di Indonesia yang disebut dengan bentuk usaha tetap. Misalnya tempat kedudukan manajemen ya. Jadi kalau ada tempat kedudukan manajemen ya yang berlokasi di Indonesia atau cabang perusahaan ya, misalnya bank-bank asing ya mendirikan cabang di Indonesia, atau kantor perwakilan ya, kantor-kantor perwakilan asing yang ada di Indonesia ya, atau ada gedung, ada kantor, ada gedung-gedung kantor asing di Indonesia ya, pabrik-pabrik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing, warga negara asing ya, bengkel, gudang, ruang promosi ya, termasuk juga penggalian sumber daya alam ya, kemudian wilayah kerja pertambangan, perikanan,
proyek-proyek konstruksi ya teman-teman. Termasuk di dalamnya juga pemberian jasa ya dalam bentuk apapun oleh pegawai ya atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi kalau ada pemberian jasa ya oleh pegawai ataupun orang lain ya yang dia dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka dia ya harus ya dianggap sebagai bentuk usaha tetap. Kemudian juga usaha keagenan ya teman-teman, usaha keagenan ya yang kedudukannya tidak bebas ya, artinya dia agen yang terikat gitu ya. Kemudian juga pegawai agen atau pegawai dari perusahaan asuransi ya yang tidak didirikan di Indonesia, perusahaan asuransi asing gitulah ya. Kemudian juga adanya ya komputer ya, agen elektronik, peralatan-peralatan ya yang disewakan atau digunakan. Jadi intinya apa ya? Intinya apa dari butir dari 16 tadi ya 16 jenis pekerjaan, jenis-jenis usaha ya atau kegiatan di Indonesia yang dilakukan oleh warga negara oleh subjek pajak luar negeri ya, ini adanya kehadiran yang disebut dengan kehadiran fisik ya, harus ada kehadiran fisik di Indonesia ya. Itu ya teman-teman. Nah, ini yang kemudian nanti kalau teman-teman dalami ya di pajak internasional terutama terkait dengan isu ya, digital ekonomi ya, bagaimana pemajakan ya produk-produk digital ya, produk-produk digital itu misalnya yang kita sering dengar misalnya YouTube ya, Netflix ya, kemudian termasuk juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa jual beli ya, trade international commerce ya. Nah, itu sulit untuk melakukan pemajakannya karena lokasinya tidak pernah berada di Indonesia ya, sehingga dia memang kalau kita terutama yang barang digital ini ya, terutama yang barang-barang digital ini itu sangat sulit gitu ya untuk bisa dipajaki, sangat sulit untuk bisa dipajaki penghasilannya, mengingat pelaku usahanya tidak berlokasi di Indonesia, padahal pasarnya ya padahal pasarnya ya, kegiatannya ada di Indonesia ya, tapi kemudian sulit untuk dipajaki penghasilannya karena dari segi tempat bisnisnya dia tidak berlokasi di Indonesia. Makanya nanti ada yang namanya kriteria baru ya. Ada yang namanya kriteria baru untuk memajaki yang disebut dengan new nexus ya, new nexus. Jadi tidak harus berbentuk kehadiran fisik ya. Tidak harus berbentuk kehadiran fisik, tapi cukup dengan adanya yang disebut dengan indikasi ekonomi jadi tidak harus kehadiran fisik gitu ya, cukup dengan adanya kegiatan ekonomi yang bersifat signifikan ya, signifikan ekonomik ya, signifikan economic indication gitu ya. Jadi gunanya untuk memajaki ya transaksi-transaksi digital seperti Netflix itu ya, yang selama ini pemajakannya tidak dapat dilakukan. Itu sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja ya teman-teman. Undang-Undang Cipta Kerja itu menganut yang namanya digital ekonomi, model baru dalam pemajakan
BUT ya. Bentar ya. Ada handphone. Baik itu ya. Yang harus teman-teman pahami di dalam hukum pajak internasional ini kaitannya tadi dengan yang namanya subjek pajak BUT ya, bentuk usaha tetap yang sebenarnya dia itu merupakan subjek pajak pengganti ya dalam rangka memajaki subjek pajak luar negeri yang berkegiatan di Indonesia. Jadi teman-teman akan baca aja. Itulah yang diatur di dalam hukum pajak internasional ya, kaitannya untuk mendefinisikan subjek pajak. Nanti kalau sudah ketemu definisi subjek pajaknya, nah barulah kita bisa memajaki ya atau bisa menerapkan seperti apa sih cara model pemajakan terhadap ya orang ataupun badan tersebut gitu ya. Karena ini yang sering terjadi ya dispute ya. Jadi nggak mudah ya teman-teman. Nggak mudah untuk kasus-kasus tertentu ya. Nggak mudah untuk menentukan apakah orang ini subjek pajak ya atau subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri ya. Mungkin kalau kita belum belajar atau kita melihat sepintas, oh gampang kok ini orang asing ya. Pasti dia subjek pajak luar negeri. Ternyata nggak semudah itu karena tadi ya untuk didefinisikan sebagai subjek pajak dalam negeri ya, subjek pajak dalam negeri ya kan. Dia itu kan apa namanya? Definisinya untuk orang ya, dia harus tinggal di Indonesia selama 183 hari. Nah ya. Tapi nanti akan menjadi permasalahan ketika misalnya dia ya dari segi tempat tinggalnya mungkin ya 183 hari gitu ya. Tapi nanti ada pengaturan yang berbeda gitu ya. Pengaturan yang berbeda misalnya di dalam apa namanya tax treaty. Nah, apalagi kalau kita masuk ke tax treaty ya. Karena di situ misalnya ada negara yang juga menganggap gitu ya, menganggap warga negaranya itu walaupun tidak tinggal di negaranya selama 183 hari tapi dianggap sebagai bagian dari subjek pajak dalam negeri ya. Sehingga nanti teman-teman harus baca benar-benar yang namanya tax treaty itu karena di situ nanti biasanya diatur ya bagaimana seharusnya. Oke, silakan. Mulyadi Molif ya. Bagaimana seharusnya apa namanya status perpajakan dari seorang warga negara. Misalnya warga negara Amerika lah gitu ya. Warga negara Amerika ini ya, dia tidak pernah tinggal di Indonesia atau dia tinggal di Indonesia tapi tidak sampai 183 hari ya. Tapi ternyata ya bisnisnya sangat banyak sekali ya di Indonesia ya. Bisnisnya sangat banyak sekali ya. Nanti kita juga bisa lihat ya, ada sengketa-sengketa seperti itu yang akibatnya Indonesia tetap memajakinya, kemudian Amerika juga tetap memajakinya sehingga terjadi yang namanya dispute ya dan bagaimana cara menyelesaikan dispute ini ya tentunya melalui tax treaty. Ya, tapi terkadang di tax treaty tersebut juga masih menghasilkan dispute ya karena di situ ada perbedaan penafsiran ya. Ada juga misalnya ada memang klausul-klausul yang tidak jelas gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke ya bab terakhir di dalam modul saya yang disebut dengan penyelesaian sengketa pajak internasional ya. Penyelesaian sengketa pajak internasional. Apa itu bentuknya? Sini macam-macam ya. Jadi
terhadap dispute yang terjadi ya antara ya wajib pajak ya dengan otoritas pajak ya dalam kaitannya untuk bisa memanfaatkan suatu tax treaty ya, karena tax treaty itu kan menimbulkan manfaat sebenarnya ya. Karena dengan adanya tax treaty itu seorang subjek pajak ya dia dapat terhindar dari tarif pajak yang normal gitu ya. Dia akan terkena tarif pajak khusus yang disebut dengan tarif pajak tax treaty atau treaty benefit gitu ya. Bisa tarifnya berkurang atau bisa juga dengan mengurangkan penghasilannya macam-macam ya. Nanti teman-teman bisa lihat di tax treaty di bab 3 ya, di bab 3. Ke bab 3. Iya benar. Bab 3 ya. Nah, tapi ternyata tax treaty dalam perkembangannya ya, walaupun sudah ada tax treaty ya, tapi ternyata negara yang ya terkait dengan tax treaty ya, misalnya Indonesia dengan Cina tadi ya, misalnya Mr. Chow ya, Mr. Chow tadi agar dia tidak dipajaki ganda di Indonesia dan di Cina, Mr. Chow kebetulan Indonesia dan Cina sudah ada tax treaty ya atau P3B, maka Mr. Chow menggunakan tarif yang ada di P3B yang ada di tax treaty ya. Jadi ketika Mr. Chow mendapatkan penghasilan dari Pak Budi tadi ya, saya share yang tadi whiteboard ya. Nah ini ya. Jadi ketika Mr. Chow ini tadi ya mendapatkan ini ya uang ya, mendapatkan rupiah dari Pak Budi, kalau tidak ada tax treaty, Mr. Chow ini tidak dapat menerima seluruh penghasilannya dari Pak Budi ya. Kenapa? Karena berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, Mr. Chow ini akan dipotong oleh Pak Budi sebesar 20% ya. Padahal nanti di negaranya ya, Mr. Chow ini ya misalnya ya tetap dipajaki juga sebesar 20% gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi karena sudah ada tax treaty ya, tax treaty antara Indonesia dengan Cina, maka Mr. Chow melihat pasal-pasal yang ada di tax treaty. Oh, ternyata di tax treaty ada kemudahan, ya ada fasilitas untuk Mr. Chow, dia cukup ya mengenakan tarif 10%. Jadi orang Indonesia tidak boleh karena dia sudah menggunakan tax treaty, orang Indonesia ya mengatakan tidak boleh memajaki Mr. Chow lebih dari 10% ya. Jadi maksimal 10%. Tujuannya apa? Agar Mr. Chow ini tidak terkena double taxation. Jadi tarifnya nanti sama gitu ya dengan tarif ketika ada orang bertransaksi di dalam negeri. Itu ya kira-kira ya. Nah, tapi pada perkembangannya ya ketika Mr. Chow ini mengklaim saya berhak menggunakan tax treaty Cina ya, tax treaty Cina, ternyata ada permasalahan. Mr. Chow ini ternyata tidak murni orang Cina gitu ya. Oh, dia kok sering berpergian ke Amerika, sering berpergian ke Singapura gitu ya, sering berpergian ke Indonesia juga gitu ya. Jadi sebenarnya Mr. Chow ini orang mana sih? Nah, orang Cina bukan sih? Akhirnya Mr. Chow ini dipertanyakan statusnya, apakah dia berhak menggunakan tarif 10% berdasarkan tax treaty Cina. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, di dalam tax treaty ya, nanti teman-teman lihat ya di dalam hukum pajak internasional ya. Kita kembali ke modul ya. Itu ada yang namanya disebut dengan mutual agreement prosedur ya. Jadi untuk menentukan ya apakah seorang wajib pajak ini ya dapat memanfaatkan tax treaty atau tidak. Ya, jadi cara mutual agreement prosedur ini sebenarnya adalah semacam ya kesepakatan lah gitu ya. Kesepakatan antara negara Indonesia dengan negara mitranya terkait dengan status dari status perpajakan atau status keluarga negara, bukan keluarga negaraan ya istilahnya.
status residensi ya, tax residensi dari satu subjek pajak. Ya teman-teman ya, nanti akan ada timbul kesepakatan. Ya, memang ini tidak mudah karena itu tadi ya, ada orang yang 183 hari tapi kurang 1 hari ya. Jadi dia mengakali gitu ya, mengakali agar dia tidak terkena subjek pajak di suatu negara ya. Nah, makanya negara-negara itu harus ya harus berunding ya, harus bersepakat sebenarnya bagaimana sih ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami di dalam perpajakan internasional yang disebut dengan mutual agreement prosedur. Saya kira itu ya teman-teman ya. Karena udah jam 2 ya, kita sudah masuk ke pembahasan yang sangat ke dalam pajak internasional. Kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya, masih di perpajakan internasional juga ya, tapi sudah lebih jauh tentunya ya, yaitu kita akan masuk ke penghindaran pajak yang disebut dengan tax avoidance ya, yang dilakukan dalam skema pajak internasional, misalnya dengan melakukan ya ini macam-macam ya, ada kontrol foreign company ya, kemudian special purpose ya company, transfer pricing, treaty shopping ya, tin capitalization. Ini teman-teman semua nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, karena selain masalah double taxation yang menjadi bahasan utama ya di dalam pajak internasional ya, juga ya ada yang namanya anti penghindaran pajak ya, yang disebut dengan tax avoidance ya, anti penghindaran pajak ya, pencegahan penghindaran pajak internasional. Dan itu juga bagian dari bahasan perpajakan internasional, terutama masalah transfer pricing ya, kemudian tax haven ya, yang sering teman-teman dengar, itu sangat merugikan negara-negara banyak negara ya, sehingga disitulah bahasan yang harus kita bisa pahami di dalam pajak internasional. Saya kira itu ya teman-teman ya, untuk bahasan kali ini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ya, atau mau didiskusikan, silahkan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya kirimkan filenya ya, modul sih udah ya, modul ya. Ini aja dah rekamannya aja ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Silahkan yang ingin live